Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono dari kelas MJ701 akan menjelaskan jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen digital, yaitu mereview 3 video yang telah disediakan. Dan fokus evaluasinya adalah digital persona, customer journey, pain points, kreativitas strategi digital, visibility, risiko, dan rekomendasi. Menurut saya, video pertama itu berada di peringkat 1 karena penting dan paling kuat menghubungkan data testimonial dengan strategi digital yang bisa dijalankan. Sedangkan video 3 berada di posisi kedua karena kuat pada data platform, Shopee, dan online customer review. Sedangkan video kedua berada di posisi terakhir atau ketiga karena insight kategorinya baik, tetapi analisisnya masih relatif deskriptif. Penilaian ini tidak dibuat berdasarkan selera pribadi, melainkan menggunakan scorecard 8 dimensi, yaitu persona, perilaku digital, customer journey, pain point, fit solusi, kreativitas strategi, visibility, dan risk awareness. Framework yang saya gunakan dimulai dari digital persona, lalu customer journey, pain point, testimonial signal, strategi, risk and advocacy. Secara teoritis tersebut, customer journey modern tidak lagi linear karena konsumen bergerak melalui banyak touchpoint, sosial dan digital. Lemon dan Verhoeven menjelaskan bahwa pengalaman konsumen terbentuk dari berbagai touchpoint dalam waktu yang panjang. Sementara itu, konsumen digital signal menunjukkan bahwa klik, review, komentar, rating, dan engagement dapat menjadi sinyal perilaku yang membantu brand dalam memahami konsumen. Video 1 membandingkan Glad to Glow dan Scientific dalam konteks skincare dengan sumber bukti dari Shopee dan TikTok. Sedangkan video 2 membahas HMNS dan Mykonos dalam kategori parfum dengan fokus pada testimoni pengguna di beberapa platform. Video 3 membandingkan Mykonos dan Lamoza dari Shopee dengan fokus pada online customer review sebagai pengurang resiko. Ketiga video tersebut memiliki tema yang sama, yaitu testimoni sebagai faktor keputusan pembelian. Perbedaannya ialah terletak pada kedalaman data dan seberapa jauh video tersebut mengubah temuan menjadi strategi. Video 1. Digital persona. Segmentasi digital relatif tajam karena video membedakan dua posisi konsumen. Untuk Glad to Glow, persona yang terlihat adalah price sensitive beauty explorer, yaitu konsumen yang mencari skincare yang terjangkau, efektif, dan responsif terhadap review pengguna. Untuk Scientific, persona yang terlihat ialah scan-based skin barrier seeker, yaitu konsumen yang lebih percaya, yang pada klaim berbasis formula, volume review yang besar, dan positioning yang premium. Video ini mempertimbangkan variabel digital seperti review Shopee, foto review, komentar TikTok, dan influencer testimonial. Jadi, video tidak hanya bicara usia atau gender dari konsumen, tetapi mulai masuk ke perilaku digital, bagaimana konsumen membaca review, membandingkan harga, dan menilai kredibilitas dari produk. Journey dan pain points-nya adalah customer journey dari video 1 cukup lengkap. Pada tahap awareness, konsumen mengenal produk melalui Shopee dan TikTok. Pada consideration, mereka membaca rating, komentar, foto, dan video review. Pada conversion, keputusan dipengaruhi oleh kombinasi harga, trust, dan bukti sosial. Pada tahap recension dan advocacy, video mulai mengarah pada review lanjutan dan UGC. Pain point utama pada video ini adalah ketakutan kalau skincare tersebut tidak cocok. Sulit menilai kualitas hanya dari klaim brand, dan trade-off antara harga dan kredibilitas. Solusi yang ditawarkan cukup sesuai karena mengarahkan brand untuk memperbanyak review visual, micro-influencer, dan konten before-after. Strategic assessment untuk video pertama. Dari sisi kreativitas strategi digital, video 1 paling kuat. Strategi seperti yang pertama adalah review berhadiah, micro-influencer, before after challenge, live shopping, dan trial size untuk scientific, relatif, realistis. Strategi ini cocok dengan perilaku konsumen beauty yang membutuhkan bukti visual dan social proof. Namun, strategi ini tetap memiliki resiko. Review berhadiah dapat menimbulkan insentif bias. Micro-influencer bisa menurunkan trust apabila tidak kredibel. Konten before after juga berisiko overclaim jika tidak bisa dikontrol.
Karena itu, strategi pada video 1 perlu dilengkapi dengan prinsip transparansi, verify, review, dan batas klaim yang etis. Jadi, strategi video 1 ini kreatif, tetapi tetap perlu governance atau kontrol. Sedangkan digital persona dari video 2 adalah memiliki masalah konsumen yang sangat relevan, yaitu membeli parfum online tanpa bisa mencium aromanya. Persona yang dapat ditarik adalah scan risk konsumen, yaitu konsumen yang membutuhkan testimoni untuk membayangkan aroma, daya tahan, dan kesesuaian parfum dengan situasi pemakaian parfum. Namun, persona pada digital video 2 masih terlalu implisit. Video menyebut platform seperti TikTok, Instagram, Shopee, dan Tokopedia, tetapi belum menjelaskan secara tajam perilaku konsumen pada tiap platform. Misalnya, apakah konsumen mencari short video review di TikTok, membaca rating di marketplace, atau membandingkan rekomendasi influencer di Instagram. Insight kategori kuat, persona digital belum tajam. Journey dan pain points dari video 2. Customer journey video 2 cukup kuat pada tahap consideration. Konsumen menggunakan testimoni untuk mengurangi ketidakpastian dari aroma, durability, dan kesesuaian pemakaian. Testimoni berfungsi sebagai risk reducer dan trust builder. Tapi, journey video 2 belum lengkap sampai advocacy. Video belum menunjukkan bagaimana konsumen yang sudah membeli dapat diarahkan menjadi pembeli review, pembuat UGC, atau sumber rekomendasi. Dengan kata lain, review masih diposisikan sebagai input sebelum pembelian, belum sebagai output pasca pembelian yang memperkuat siklus pemasaran digital. Strategic assessment dari video 2. Video 2 mengembangkan sensory translation. Karena parfum tidak bisa dicium melalui layar, brand ini perlu menerjemahkan aroma ke dalam sinyal digital yang mudah dipahami, seperti scan profile visual, location-based content, verified review program, dan sampel bundle. Strategi ini lebih actionable daripada sekadar minta konsumen memberi review. Risikonya adalah aroma bersifat sangat subjektif, sehingga konten review dapat menciptakan ekspektasi yang tidak selalu sama dengan pengalaman nyata konsumen. Karena itu, review harus dibuat terstruktur dan jujur, bukan sekedar promosi. Digital persona dari video 3. Video 3 ini paling kuat dari sisi bukti platform, menunjukkan bahwa Shopee menjadi arena utama keputusan pembelian parfum dengan data rating, followers, dan jumlah evaluasi. Persona yang terlihat adalah Shopee First Perfume Comparator, yaitu konsumen yang membandingkan brand berdasarkan rating, volume review, followers, verified purchase, dan foto atau video dari review. Mykonos memiliki kekuatan social proof yang besar melalui rating 4.9 dan followers sekitar 1,5 juta dan evaluasi ratusan ribu. Sedangkan Lamoza berada posisi yang lebih kecil, tetapi tetap kompetitif melalui value for money-nya. Ini menunjukkan bahwa volume dan konsistensi review dapat membentuk perceived trust. Journey dan pain points dari video 3. Video 3 paling kuat pada tahap consideration dan conversion. Konsumen menggunakan OCR sebagai sinyal kualitas dan keamanan sebelum membeli. Dalam kategori parfum, ini penting karena produk sulit dinilai hanya karena dari gambar dan deskripsinya. Pain point utama adalah ketidakpastian dari aroma, kekhawatiran bahwa kualitas tidak sesuai klaim, risiko review yang palsu, dan dominasi brand besar melalui volume social proof. Video ini cukup berhasil menunjukkan bahwa review positif yang banyak dan konsisten dapat menurunkan perceived risk serta meningkatkan purchase confidence. Rekomendasi video 3 sudah realistis untuk Mykonos. Strategi yang tepat adalah mempertahankan premium image, menjaga kualitas layanan, dan menggunakan review volume sebagai social proof. Untuk Lamoza, strategi yang masuk akal adalah menonjolkan value for money-nya, memperbanyak foto dan video review, serta memperluas exposure di media sosial. Kritik utama saya adalah belum adanya risk governance. Video belum banyak membahas bagaimana brand harus menghadapi fake review, review manipulation, atau bias rating. Padahal dalam e-commerce, trust mudah rusak jika konsumen merasa review yang tidak otentik. Data kuat, tetapi risiko belum begitu dikelola pada video E3.
Scorecard komparatif. Berikut saya jabarkan scorecard komparatif antara video 1, 2, dan 3. Scorecard ini memperlihatkan perbandingan 8 dimensi. Video 1 memperoleh skor tertinggi, yaitu 4,24 dari 5. Keunggulannya pada digital behavioral insight, solution fit, kreativitas strategi, dan visibility. Sedangkan video 3 memperoleh skor 3,91 karena kuat pada data Shopee dan OCR, tetapi menurut saya masih lemah pada risk awareness dan advocacy loop. Sedangkan video 2 memperoleh skor 3,13 karena idenya relevan, namun pembahasannya masih belum cukup mendalam dan strategis. Dengan scorecard ini, penilaian lebih transparan. Video yang menurut saya bagus bukan hanya video yang datanya paling banyak, tetapi video yang mampu mengubah dari data menjadi insight dan strategi. Gap strategis antar video. Inilah, secara umum, terdapat gap lintas video. Pertama, persona masih cenderung umum dan belum sepenuhnya berbasis digital lifestyle. Kedua, advocacy loop belum kuat. Review lebih banyak dibahas sebagai faktor sebelum pembelian, bukan sebagai aset setelah pembelian. Ketiga, risk governance yang masih minim, terutama terkait fake review, privacy, bias insentif, dan overclaim. Keempat, pemanfaatan artificial intelligence belum terlihat, padahal AI dapat sangat membantu membaca sentimen dan pola pain point konsumen dari review dalam jumlah yang besar. Gap ini penting karena perilaku konsumen digital semakin kompleks. Review bukan hanya konten, tetapi data perilaku yang bisa dianalisis untuk keputusan strategi. Rekomendasinya adalah, sebagai rekomendasi, saya mengusulkan Proof to Advocacy Engine. Dengan intinya, brand harus mengubah testimoni dari konten pasif menjadi mesin insight, trust, conversion, dan advocacy. Ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama, verified review, arsitektur, agar review lebih kredibel. Kedua, UGC, proof loop, agar konsumen terdorong membagikan bukti penggunaan. Ketiga, micro creator calibration, agar creator dapat dipilih berdasarkan kesesuaian persona, bukan hanya jumlah followers. Keempat, artificial intelligence atau AI, sentiment mining untuk membaca pain point secara real time. Yang terakhir, responsible trust governance agar strategi tetap etis dan tidak manipulatif. Strategi risk matrix dapat dijelaskan seperti slide yang saya tampilkan. Dalam strategi digital ini, kita tidak cukup menilai strategi berdasarkan potensi viral. Kita juga harus menilai dari dampak, kemudahan, implementasi, dan risikonya. Verified review dan UGC loop memiliki value tinggi karena risikonya yang relatif terkendali. Micro creator dan AI sentiment mining juga bernilai tinggi, tapi perlu manajemen kualitas dan privasi. Risiko paling kritis adalah trust erosion. Ketika konsumen merasa testimoni yang dimanipulasi, social proof yang awalnya menjadi kekuatan, justru dapat berubah menjadi bumerang. Karena itu, transparansi insentif, audit klaim, dan moderasi fake review menjadi bagian penting dari strategi. Skor akhir, sebagai penutup, video 1 menjadi yang paling kuat karena mampu menghubungkan bukti digital dengan insight dan strategi. Video 3 unggul dalam data platform, terutama Shopee dan OCR, tetapi menurut saya masih perlu memperkuat advocacy dan risk governance. Dan video 2 memiliki insight kategori parfum yang baik, namun menurut saya perlu dianalisis persona dan strategi yang lebih tajam. Kesimpulan utamanya adalah, testimoni dan online customer review tidak boleh dilihat hanya sebagai pendapat konsumen dalam perilaku konsumen digital, karena keduanya adalah sinyal kepercayaan, pengurang resiko, pemicu switching, dan bahan bakar advocacy. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.